Pertanyaan pertama, kenapa Ripka bersuara keras tanpa didukung data dan yang valid dan reliable? Nah ini menarik ya, kok bisa yang ngomong tanpa data yang valid dan reliable? Apakah karena ketidaktahuan? Nah jika benar demikian guys, Ripka ngomong karena ketidaktahuan, menurut gua ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena salah satu fungsi parlemen adalah melakukan pengawasan kepada pemerintah. Nah dalam konteks ini Ripka dan seluruh anggota parlemen wajib bersikap kritis ya atas kebijakan-kebijakan, atas langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Nah pertanyaannya, gimana bisa bersikap kritis kalau tidak didukung data yang valid dan reliable? Nggak terasa sama sekali. Guys, hajatan peluncuran vaksin Sinovac itu dirancang ya niatnya dengan sangat apik dari awal. Mulai dari kedatangan vaksin di Suta, dilanjutkan dengan pengantarannya ke Bio Farma di Bandung. Lalu pengeluaran fatwa halal dari MUI, lalu juga ada emergency use authorization dari BPOM, dan akhirnya puncaknya tentu adalah penyuntikan vaksin secara perdana kepada Presiden Jokowi, sejumlah pejabat negara dan perwakilan dari beberapa kelompok masyarakat termasuk artis dan milenial yang diwakili oleh Raffi Ahmad. Bahkan pemilihan hari Rabu Wage 13 Januari 2021 konon ya dilakukan dengan mempertimbangkan hari baik menurut perhitungan Primbon Jawa. Tapi apa boleh buat? Festival yang dirancang dengan begitu detail ini ternyata bisa dikatakan sudah diaborsi sejak awal oleh Ripka Ciptaning, anggota DPR RI Komisi 9 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, dia memberikan pernyataan keras dalam sebuah rapat kerja yang berlangsung antara Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, kemudian juga Kepala BPOM dan Dirut Bio Farma yang dilakukan tepat 1 hari sebelum hari Rabu yang legendaris itu. Saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kek. Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini pengalaman saya ini Saudara Menteri. Ini saya ngomong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak. Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Jangan main-main. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa HAM. Pernyataan Ripka yang terang-terangan menolak vaksin adalah hal yang luar biasa ya. Ini nggak bisa dipandang sebagai pernyataan yang biasa-biasa saja. Kenapa gue bilang demikian? Karena Ripka adalah kader PDIP dan PDIP adalah partai pemerintah pengusung utama Presiden Jokowi. Sedangkan vaksinasi COVID-19 ya menggunakan vaksin Sinovac ini adalah program unggulan pemerintah. Atau dengan perspektif yang lain bisa dikatakan satu-satunya jurus yang masih tersisa yang dimiliki pemerintah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 yang sudah sedemikian parah. Dalam konteks PDIP guys, Ripka adalah petugas partai. Nah, Pak Jokowi pun sebagaimana dikatakan oleh Bu Mega dalam beberapa kesempatan juga adalah petugas partai. Nah, jadi agak absurd ya. Nah, pernyataan keras Ripka kemudian memang segera diklarifikasi nih oleh spesialis klarifikasi yaitu Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Tapi kalau kita simak, substansi pernyataan Pak Hasto sama sekali tidak menafikan atau membantah apa yang disampaikan oleh Ripka. Pak Hasto sekedar memperhalus ya, menurut Pak Hasto,
pernyataan Ripka itu harusnya dilihat sebagai satu kesatuan pesan. Intinya Ripka mengharapkan menurut Pak Hasto agar garis kebijakan kesehatan pemerintah ya itu benar-benar dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan keselamatan rakyat. Itu satu. Dan yang kedua, menurut Pak Hasto lagi, Ripka menekankan agar negara tidak berbisnis dengan rakyat dalam konteks penanganan COVID-19. Dengan kata lain guys, pernyataan Hasto bisa kita anggap sebagai basa-basi politik yang kita bisa abaikan. Nah, di berbagai grup pertemanan kemudian ramai beredar satu dokumen yang dikeluarkan oleh Narasi yang digawangi oleh Najwa Shihab dan teman-teman ya, berjudul Menguji 3 Klaim Ripka Ciptaning. Titik 2, bagaimana fakta sebenarnya. Nah, di dalam dokumen ini guys, satu persatu dari klaim Ripka yang 3 tadi itu dikuliti nih. Ya, dikuliti ya, kemudian ditunjukkan bukti-buktinya. Pertama, ya, klaim Ripka soal kejadian lumpuh di Sukabumi karena vaksin anti polio. Kata Ripka, ini saya omong lagi nih di rapat ini ya, vaksin untuk anti polio malah membuat lumpuh layu di Sukabumi. Faktanya guys, pada tanggal 13 Maret 2005 ada seorang balita lelaki berusia 18 bulan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang sebelumnya tidak diimunisasi mengalami kelumpuhan ya. Ini masuk kategori polio tipe 1. Nah, menurut WHO, asal virusnya adalah dari Afrika Barat kemudian menyebar ke Indonesia melalui Sudan. Kemudian kasus polio ini berkembang jadi kejadian luar biasa, menyerang 305 orang di Jawa dan Sumatera dalam kurun waktu 2005-2006. Apa kesimpulannya? Kejadian lumpuh layu di Sukabumi bukan karena mereka divaksin anti polio, melainkan ya justru karena mereka memang belum diimunisasi. Ya, jadi klaim pertama Ripka nampaknya tidak berdasar. Kedua, klaim dari Ripka soal obat anti kaki gajah atau filariasis ya di Majalaya menyebabkan tewasnya 12 orang. Nah, apa yang dikatakan Ripka? Yuk kita cek lagi. Di rapat kerja tadi Ripka mengatakan begini, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12, maksudnya 12 orang ya. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Kita cek lagi ya fakta menurut Narasi. Faktanya tanggal 10 November 2009 ratusan warga dirujuk ke RSUD Majalaya Kabupaten Bandung setelah pengobatan massal filariasis. Susah juga namanya ya, filariasis atau kaki gajah. Hasil investigasi guys dari Komite Ahli Pengobatan Filariasis Indonesia menyebut banyaknya warga yang berobat ini karena rasa takut mengenai efek samping setelah divaksin ya, efek samping yang timbul. Sementara perihal kasus 8 orang yang meninggal, 3 dari 8 orang tadi ternyata belum meminum obat tersebut. Nah loh, jadi nggak ada hubungan dong ya. Adapun 5 lainnya yang meminum obat itu punya penyakit lain yang diderita sebelumnya. 3 orang menunjukkan tanda-tanda serangan jantung dan 2 orang mengalami gejala stroke. Nah, Harian Kompas 19 November 2009 menulis bahwa pemberian obat filariasis oleh kader Posyandu memang dilakukan tanpa pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Ya, para kader Posyandu ini hanya mengandalkan pengakuan dari penerima obat yang mengaku tidak punya penyakit lain, gitu ya. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya ada 5 dari 8 orang meninggal, bukan 12 ya tapi 8 yang meminum obat filariasis. Tapi kelima orang itu punya riwayat penyakit lain yang telah diderita sebelumnya dan disebut menjadi penyebab kematian. Jadi again ya, klaim kedua juga nggak tepat nih Ripka. Ketiga, klaim Ripka soal vaksin Sinovac disebut belum uji klinis fase 3. Kita cek lagi ya. Fakta versi Narasi. Ini kata Ripka ya. Sebelum kita cek faktanya. Saya tetap tidak mau divaksin. Maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 tahun nih. Mau semua orang yang semua usianya boleh. Misalnya hidup di DKI Jakarta, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta. Mending saya bayar. Gua jual mobil kayak, dahsyat ya.
Bagaimana itu? Sebab orang Bio Farma juga masih bilang vaksin Sinovac belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Kira-kira itu statementnya Ripka di rapat kerja tadi. Ya, kita cek ya faktanya. Pada pertengahan April 2020, China menyetujui untuk memulai uji klinis kandidat vaksin Sinovac kandidat vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Sinovac. Nah, setelah pertengahan 2020, CoronaVac, ini nama vaksin dari Sinovac tersebut, diuji klinis fase 3 di beberapa negara ya guys, Turki, Indonesia, Brazil, dan Chili. Termasuk di China juga dan sampai saat ini masih berlangsung. Nah, hasil interim ya, hasil sementara uji klinis fase 3 di Turki menunjukkan efikasi 91,25%. Wih, tinggi banget ya. Gila. Sementara di Indonesia itu angkanya 65,3% ya yang kemarin diumumkan oleh BPOM. Di Brazil, paparan awalnya efikasinya 78%, efektif untuk melindungi dalam kasus-kasus COVID dengan gejala ringan hingga parah. Namun lantas angkanya dikoreksi menjadi 50,4% ketika data sekelompok kasus infeksi ringan itu dimasukkan, ya, jadi turun. Nah, setidaknya 4 negara resmi ya, ini per 15 Januari 2021 sudah memberikan otorisasi penggunaan darurat, ya, emergency use authorization, sejalan dengan uji klinis yang masih berlangsung. Negara tadi adalah China, Agustus 2020, Bolivia 6 Januari 2021, Indonesia 11 Januari, Turki 13 Januari 2021. Kesimpulannya, CoronaVac, nama vaksin dari Sinovac, sudah masuk uji klinis fase 3 dan masih berlangsung. Penggunaan vaksin ini di Indonesia dan di beberapa negara lainnya dilakukan dengan otorisasi penggunaan darurat. Ya, again berarti klaim Ripka yang ketiga ini layak untuk dipertanyakan. Nah, guys, dengan demikian nih klaim 1, 2, 3 ternyata dibantah. Ya, tadi paling tidak oleh data-data versi narasi, setidaknya muncul 2 pertanyaan nih yang menarik untuk kita diskusikan dalam podcast ini. Pertanyaan pertama, kenapa Ripka bersuara keras tanpa didukung data dan yang valid dan reliable? Nah, ini menarik ya. Kok bisa yang ngomong tanpa data yang valid dan reliable? Apakah karena ketidaktahuan? Nah, jika benar demikian guys, Ripka ngomong karena ketidaktahuan, menurut gua ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena salah satu fungsi parlemen adalah melakukan pengawasan kepada pemerintah. Nah, dalam konteks ini Ripka dan seluruh anggota parlemen wajib bersikap kritis ya atas kebijakan-kebijakan, atas langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pertanyaannya, gimana bisa bersikap kritis kalau tidak didukung data yang valid dan reliable? Dengan kata lain, jika betul klaim-klaim yang tidak tepat tadi diajukan Ripka ya, itu karena tidak tahu, itu artinya Ripka tidak profesional sebagai anggota dewan. Itu aja kesimpulannya. Nah, lebih lanjut ya, ketidaktahuan ini semakin nggak bisa diterima guys. Kenapa? Karena ya kita tidak menuntut anggota dewan ahli dalam semua hal, tapi kan dia dibantu oleh sejumlah staf ahli yang setidaknya bertugas menyuplai anggota dewan yang bersangkutan dengan data dan informasi yang sudah diverifikasi validitas dan reliabilitasnya. Nah, itu kemungkinan pertama ya. Kemungkinan lainnya nih guys, Ripka ini sedang memainkan agenda tertentu ya yang terselubung. Artinya dengan sengaja nih ya Ripka mendramatisir masalah dengan mengungkapkan data atau informasi yang seolah-olah benar ya, padahal mengandung tanda kutip ya, gue sih nggak bilang kebohongan ya, mengandung ketidaktepatan lah bahasa halusnya gitu. Nah guys, kayaknya dugaan yang kedua ini cukup berdasar. Kenapa? Karena serangan Ripka di Raker sehari sebelum penyuntikan perdana virus Sinovac tadi, itu masih ada kelanjutannya ya. Jadi dalam Raker lanjutan ya, sehari sesudah penyuntikan perdana dengan Menkes, Kepala BPOM dan Dirut Bio Farma, Ripka kembali melancarkan hook yang mematikan. Kalau tadi di Raker pertama anggap aja jab ya, ini hook yang mematikan. Kalau kebetulan saya juga banyak teman di China. Sebetulnya Sinovac ini istilahnya apa nih?
udah barang rongsokan lah buat di sana itu. China sendiri orang Cina udah jarang pakai yang Sinovac sebetulnya. Dahsyat tuh guys, dahsyat banget. Karena Ripka mengatakan bahwa si vaksin Sinovac itu barang rongsokan di China. Gila. Dengan kata lain, Ripka ingin mengatakan pemerintah mengeluarkan dana 1,49 miliar dolar untuk membeli barang rongsokan alias barang yang tidak berguna. Wah, ini tuduhan serius ya sebenarnya kalau mau dipikir-pikir. Ini gue mikir nih ya, ini kalau yang ngomong nih bukan anggota dewan yang memang punya hak imunitas, kayaknya udah dipolisikan nih guys ya. Menuduh pemerintah beli barang rongsokan. Wih gila. Nah guys, tentu saja nih pernyataan kontroversial kayak gini nih dimuat ya di sejumlah media. Bayangkan guys, tadi ya ibaratnya di ring tinju nih, Ripka nih melayangkan jab diikuti hook mematikan terhadap program unggulan Presiden Jokowi. Hanya dalam waktu berselang 2 hari. Again menurut gua naif banget kalau kita mengatakan ini adalah kebetulan. Ingat ya, sejak awal gua udah say no to kebetulan, gak ada yang kebetulan ya. Artinya dugaan adanya agenda tertentu yang terselubung itu jadi sangat masuk akal. Apakah agenda tadi adalah agenda pribadi Ripka? Untuk apa? Apa bikin sensasi? Kayaknya enggak sih ya. Karena nggak pakai gini-ginian tuh Ripka udah cukup sensasional ya. Nah guys, kita harus ngelihat lagi nih. Kita harus lihat bahwa struktur dan kultur PDIP itu sangat sentralistis. Ini harus kita akui ya. Di mana peran Bu Megawati sebagai ketum itu masih sangat sentral. Bahkan gua kerap menyebutnya sebagai center of gravity di PDIP. Gampangnya tuh agak susah membayangkan satu hal strategis, pernyataan yang strategis yang penting itu bisa keluar dari PDIP tanpa restu atau tanpa arahan Ibu Mega sebagai ketum. Ya. Sehingga menjadi sangat make sense kalau kita menduga atau muncul dugaan bahwa manuver Ripka tadi dalam 2 kali raker dengan pemerintah itu ini merupakan agendanya PDIP atau agendanya Megawati atau bahkan Megawati bersama Pak Jokowi, I don't know. Ya. Nah, tapi apa sebenarnya agendanya? Satu analisis guys itu mengatakan PDIP sedang mengirimkan kode keras kepada pemerintah, kepada Presiden Jokowi. Untuk apa? Untuk memberikan ruang yang lebih luas, lebih leluasa kepada PDIP dan kader-kadernya dalam memegang peranan lebih strategis dalam pemerintahan. Ya, kita tahu ya bahwa sebagai partai pemenang pemilu yang memiliki kursi paling banyak di parlemen, pengusung utama Presiden Jokowi, PDIP cuma dapat 4 kursi di kabinet ya, itu pun di pos-pos yang bisa dianggap tidak terlampau strategis gitu ya. Nah, bisa jadi juga guys, persoalannya PDIP ini nggak mendapatkan peran ya, jatah peran yang signifikan dalam pengadaan virus Sinovac ya, bisa jadi. Nah, dalam konteks ini kita tahu ya, anggota Komisi 9 DPR RI ya, ini sejawatnya Bu Ripka di Komisi 9, Pak Saleh Partaunan Daulay itu pernah mengungkapkan kekhawatiran. Ya, jangan-jangan nih atau jangan sampai gitu ya, pengadaan vaksin Sinovac ini hanya dijadikan bisnis antara Indonesia dengan China. Ya, karena pendekatannya kan B2B ya, kita langsung deal dengan Sinovac. Sehingga menurut Pak Daulay, khawatirnya ini menghilangkan aspek-aspek kemanusiaan. Nah, Pak Saleh Daulay mengatakan begini, jika 270 juta penduduk Indonesia ini nanti dikasih vaksin misalnya, katakan seperti itu, bayangkan betapa besar misalnya bisnis yang sedang berjalan. Benar juga. Apalagi tadi ya ada data kan ya, konon anggaran yang disiapkan pemerintah untuk vaksin itu 1,49 miliar dolar. Lu kali aja 14.000 yaitu sekian triliun rupiah. Nah, guys, ada lagi analisis yang lain mengatakan manuver Ripka ini bertujuan untuk memperbaiki citra PDIP sebagai partai yang memang peduli kepada nasib rakyat. Partainya wong cilik ya, di mana PDIP tidak segan-segan berseberangan dengan pemerintah yang dia dukung. Ketika itu konteksnya adalah membela kepentingan rakyat banyak. Kira-kira itu ya bahasa epiknya.
Nah, analisis ini juga kayaknya masuk akal ya guys. Nah, kita tahu kan belakangan ini PDIP ini sedang habis-habisan dilanda sekian banyak skandal korupsi. Yang terbaru ya di akhir 2020 kemarin itu bahkan hat-trick. Ya dalam 10 hari itu ada 3 kader PDIP ya, kader-kader top ya yang menempati posisi wali kota Cimahi, kemudian Bupati Banggai Laut ya, dan yang paling top tentu siapa lagi kalau bukan mantan Mensos Juliari Peter Batubara yang mengkorupsi atau diduga mengkorupsi dana bansos COVID-19. Nah, dia juga wabendumnya PDIP gitu ya. Nah, masuk akal guys dalam kondisi yang kayak begini ya. Itu PDIP sangat berkepentingan mengalihkan perhatian publik dari berbagai skandal-skandal itu. Ya. Nah, apakah analisis-analisis yang ngeri-ngeri sedap tadi benar? I don't know. Namanya analisis, ada nuansa spekulatif di situ ya. Maybe right, maybe wrong. I don't know. Tulisin ya komentar lu, pendapat lu di kolom komentar. Guys, itu aja dari gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.